Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 5 Februari 2021, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan terkait materi yang berjudul Perkembangan Masa Bayi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Sri Nurul Mila MEd PhD yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi kami. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian masa bayi adalah periode dasar kehidupan sekaligus masa kritis perkembangan seseorang. Pada masa ini, banyak pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Masa bayi berlangsung mulai dari 0 sampai 2 tahun. Pertama, setelah periode bayi baru lahir, namun 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah tersendiri yaitu masa bayi baru lahir atau neonatal. Next slide. Yang kedua, hal-hal apa saja yang harus dilakukan orang tua kepada bayi yang baru lahir menurut Islam. Yang pertama, bayi yang baru lahir sunahnya dikumandangkan azan. Begitu bayi itu lahir, orang tua itu biasanya mengumandangkan azan ke telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Ini memiliki arti untuk mengenalkan bayi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugasnya di dunia. Tradisi ini telah dimulai sejak zaman Nabi. Mayoritas ulama meliputi mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali menegaskan bahwa mengazani bayi hukumnya sunnah. Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi menuturkan pembahasan tentang tempat-tempat yang disunahkan mengumandangkan azan untuk selain tujuan sholat, maka disunahkan mengazani telinga bayi. Muhammad Amin Ibnu Abidin, Rodul Muhtar ala Ad-Duril Muhtar Juz 1 halaman 415. Kemudian Imam Nawawi sebagai salah satu ikon ulama mazhab Syafi'i menuliskan masalah ini di dalam kitab fikihnya yang fenomenal. Al-Majmu' disunahkan mengumandangkan azan pada telinga bayi saat ia baru lahir. Bagi bayi laki-laki maupun perempuan, dan azan itu menggunakan lafaz azan salat. Kelompok sahabat kita berkata disunahkan mengazani telinga bayi sebelah kanan dan mengikomati telinganya sebelah kiri, sebagaimana ikomat untuk salat. Kemudian yang kedua, diberi nama yang baik dan memiliki makna. Penamaan adalah salah satu sunnah paling penting yang harus dilakukan untuk bayi yang baru lahir. Nama berisi doa dan harapan dari orang tua kepada bayi mereka. Orang tua muslim harusnya memberi nama mereka sesuai dengan sunnah Islam, yaitu dengan nama yang indah dan terhormat. Kemudian yang ketiga, akikah pada hari ke-7 lahiran. Di antara hak-hak bayi yang baru lahir dalam Islam adalah akikah atau sembelih hewan yang merupakan bagian dari ajaran Nabi Ibrahim. Menurut sunnah, bayi laki-laki berharga setara 2 kambing, sedangkan bayi perempuan hanya berharga 1 kambing. Yang keempat, mencukur rambut bayi. Mencukur rambut bayi yang baru lahir adalah bagian dari akikah. Ini juga merupakan tradisi yang masih berlaku di sebagian besar negara-negara Islam di seluruh dunia. Jumlah rambut yang dicukur harus setara dengan perak dan emas yang kemudian disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Kemudian yang kelima yaitu sunat. Sunat laki-laki dalam Islam adalah kewajiban dengan alasan kebersihan. Sunat menghilangkan beberapa penyakit sosial di masa depan ketika bayi sudah dewasa.
Sangat direkomendasikan bahwa bayi disunat ketika dia baru lahir. Dikisahkan oleh Abu Hurairah, saya mendengar Nabi berkata, 5 praktik adalah karakteristik dari fitrah: sunat mencukur rambut kemaluan, memotong kumis pendek, memotong kuku, dan menipiskan rambut ketiak. Hadis Bukhari. Yang keenam yaitu memberikan ASI. Memberikan ASI merupakan salah satu hak bayi yang baru lahir dalam Islam. Tidak ada makanan di dunia yang lebih baik dari ASI, dan tidak ada yang lebih bergizi dari itu. Menyusui lebih dari sekadar memberikan ASI kepada bayi, ini juga saatnya untuk menciptakan ikatan antara ibu dengan anak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Azizah. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya, ciri-ciri bayi. Ciri-ciri masa bayi. Pertama, masa bayi adalah masa dasar sesungguhnya. Kedua, masa bayi merupakan masa pertumbuhan dan perubahan. Ketiga, masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Keempat, masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Yang kelima, masa bayi merupakan awal sosialisasi. Keenam, masa bayi mulai berkembangnya peran seks. Selanjutnya, tahapan perkembangan sensomotorik. Yang pertama ada asimilasi, merujuk pada peluburan informasi baru dalam struktur kognitif yang sudah ada. Contoh, seorang anak yang diperlihatkan segitiga sama sisi. Kemudian setelah itu diperlihatkan segitiga yang lain, yaitu siku-siku. Asimilasi terjadi jika si anak menjawab bahwa segitiga siku-siku yang diperlihatkan adalah segitiga sama sisi. Kedua, akomodasi, merujuk pada perubahan yang terjadi pada sebuah struktur kognitif dalam rangka menampung informasi baru. Contoh, si anak bisa menjawab segitiga siku-siku pada segitiga yang diperlihatkan keduanya. Ketiga, ekuilibrasi, merujuk pada kecenderungan untuk mencari keseimbangan pada elemen-elemen kognisi. Contoh, bayi yang biasanya mendapat susu dari payudara ibu, ataupun kemudian diberi susu dengan gelas tertutup untuk latihan minum dari gelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nita Perwita. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu beberapa macam gerak refleks yang terjadi pada bayi beserta fungsinya. Yang pertama itu ada refleks menghisap. Refleks menghisap pada bayi merupakan gerakan penghisap ketika Anda menyentuhkan puting susu ke ujung mulutnya bayi. Refleks menghisap terjadi ketika bayi yang baru lahir secara otomatis menghisap benda yang ditempatkan di mulut mereka. Refleks menghisap memudahkan bayi yang baru lahir untuk memperoleh makanan sebelum mereka mengasosiasikan puting susu dengan makanan. Yang kedua ada refleks menggenggam. Refleks menggenggam adalah refleks gerakan jari-jari tangan mencengkram benda-benda yang disentuhkan ke bayi. Indikasi syaraf berkembang normal hingga setelah 3-4 bulan. Bayi akan otomatis menggenggam jari ketika Anda menyodorkan jari telunjuk kepadanya. Refleks menggenggam terjadi ketika sesuatu menyentuh telapak tangan bayi. Bayi akan merespon dengan cara menggenggamnya kuat-kuat. Yang ketiga ada refleks mencari. Refleks mencari akan terjadi peningkatan kekuatan otot atau tonus pada lengan dan tungkai sisi ketika bayi Anda memperoleh ke salah satu sisi. Yang keempat ada refleks
Babinski reflex. Babinski reflex adalah refleks primitif pada bayi berupa gerakan jari-jari mencengkram ketika bagian bawah kaki diusap. Indikasi syaraf berkembang dengan normal, hilang di usia 4 bulan. Yang kelima ada swallowing reflex. Merupakan refleks gerakan menelan benda-benda yang didekatkan ke mulut, memungkinkan bayi memasukkan makanan ada secara permainan tapi berubah sesuai pengalaman. Yang keenam ada breathing reflex. Breathing reflex merupakan gerakan seperti menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang. Fungsinya menyediakan oksigen dan membuang oksigen permanen dalam kehidupan. Yang ketujuh ada Aibling reflex, yaitu gerak refleks seperti menutup dan mengejapkan mata. Fungsinya melindungi mata dari cahaya dan benda-benda asing permanen dalam kehidupan. Jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, matanya akan tertutup atau dia akan mengerjakan matanya. Yang kedelapan ada pupillary reflex, yaitu gerakan menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang, membesarkan pupil mata terhadap lingkungan gelap. Fungsinya melindungi dari cahaya terang, menyesuaikan terhadap suasana gelap. Yang kesembilan ada refleks tonic neck, yaitu muncul pada usia 1 bulan dan akan menghilang pada sekitar usia 5 bulan. Saat kepala bayi digerakkan ke samping, lengan pada sisi tersebut akan lurus dan lengan yang berlawanan akan menekuk. Yang ke-10 ada refleks merangkak, yaitu jika ibu atau seorang menelungkupkan bayi baru lahir, ia membentuk posisi merangkak karena saat di dalam rahim kakinya tertekuk ke arah tubuhnya. Next. Next slide. Selanjutnya ada definisi dari tes APGAR. Tes APGAR adalah suatu metode yang dipakai untuk memeriksa keadaan bayi yang baru lahir. Skor APGAR ditemukan oleh Dr. Virginia APGAR pada tahun 1952 untuk menilai status klinis bayi yang baru lahir pada usia 1 menit dan menilai, kemudian menerbitkan penelitian lanjutan yang menilai kebutuhan intervensi segera untuk merangsang pernapasan. Dr. APGAR kemudian menerbitkan penelitian lanjutan yang mencakup lebih banyak pasien. Pada tahun 1961, Dr. Joseph Rutherford memperkenalkan mnemonic dan dari APGAR untuk memudahkan sejawat mengangkat komponen skor APGAR. Komponen dari skor APGAR adalah A. Apresiasi, yaitu warna kulit, yang P. Puls, denyut jantung, D. Dimensi refleks, A. Activity, tonus otot, F. Respiration, pernafasan. Cara penilaian skor APGAR itu yang pertama warna kulit. Poin yang diberikan adalah 2 poin warna kulit pink, 2 poin sama dengan warna kulit pink pada tubuh dan ekstremitas, 1 poin sama dengan warna kulit biru pada ekstremitas warna kulit pink pada tubuh, 0 poin sama dengan warna kulit seluruh tubuh dan ekstremitas biru. Denyut jantung 2 poin sama dengan lebih dari 100
kali atau per menit, lebih dari 100 kali per menit, 1 poin, kurang 100 kali per menit, 0 poin, tidak ada denyut jantung. Stimulus taktil, 2 poin sama dengan bayi menangis, batuk, atau bersin, 1 poin sama dengan bayi meringis atau menangis lemah saat distimulasi, 0 poin sama dengan bayi tidak merespons stimulasi. Tonus otot, 2 poin sama dengan bergerak aktif, 1 poin sama dengan sedikit gerakan, 0 poin sama dengan lemah atau tidak ada gerakan. Pernapasan, 2 poin sama dengan pernapasan baik dan teratur, menangis kuat, 1 poin sama dengan pernapasan lemah tidak teratur, 0 poin sama dengan tidak ada nafas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Yang pertama, perkembangan fisik. Dapat diamati pada 6 bulan pertumbuhannya semakin bertambah dengan pesat. Tahun pertama peningkatannya lebih kepada berat dan tinggi. Tahun kedua terjadi penurunan. Yang berkembang ialah proporsi tulang, otot, lemak, tubuh, susunan saraf, dan organ. Yang kedua, perkembangan psikologis. Pada masa bayi terjadi pembentukan pola-pola fundamentalis dan kebiasaan mengenali wajah-wajah orang yang berarti bagi dirinya, mulai dari merasakan sentuhan oleh orang-orang tertentu. Yang ketiga, perkembangan motorik. Pada perkembangan ini, bayi dapat diamati dan terlihat reaksi-reaksi spontan yang berulang dilakukan, tidak dikoordinasi. Ini terlihat pada merangkak, berjalan, dan memainkan benda-benda. Terus ada yang keempat, perkembangan bicara. Sebelum mampu berbicara, bayi lebih dahulu dapat mengerti apa yang dikatakan tanpa dapat bereaksi dengan kata, hanya dengan ekspresi dan gerakan. Ada 3 bentuk prabicara normal pada masa perkembangan bicara, yaitu menangis, mengoceh, dan isyarat. Yang kelima, perkembangan emosi. Pola emosi yang bersifat umum, kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan efektif. Terus yang keenam, kognitif atau perkembangan ditandai oleh kemampuan mengembangkan imitasi, memori, dan berpikir. Mempersepsi ketajaman objek akan tetap ada meskipun tidak ada lagi dalam lapangan persepsinya. Yang ketiga, bergerak dari kegiatan yang bersifat refleks. Yang ketujuh, perkembangan moral. Masa ini anak cenderung suka mengubah perbuatan yang menyenangkan, mengulangi perbuatan yang menyenangkan, dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak menyenangkan. Yang kedelapan, perkembangan kesadaran beragama. Menurut Arnold Wiesel, anak pada usia bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ketuhanan usia ini merupakan fundamen bagi pengembangan perasaan ketuhanan. Bagi anak dalam mengenal agama-agama dengan melakukan hal, mengenalkan konsep-konsep atau nilai agama ke anak melalui bahasa. Yang kedua, memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, memberikan contoh dalam mengamalkan ajaran agama secara baik. Terus ada faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa bayi. Ada faktor genetik, hereditas, ada faktor lingkungan, kondisi kehamilan, komplikasi kelahiran, pemenuhan nutrisi, perawatan kesehatan, kerentanan terhadap penyakit, dan perilaku pemberian stimulus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfa.
Baik, saya akan melanjutkan perkembangan kognitif pada masa bayi. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan untuk memproses informasi, alasan mengingat, dan berhubungan dengan orang lain. Ini diperoleh melalui paparan stimulasi dan pengalaman-pengalaman baru yang dapat merangsang otak. Keterampilan kognitif membantu perkembangan sensorik dan memperkuat interaksi antara bayi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Berikut tahapan perkembangan kognitif pada usia 0 sampai 2 tahun. Pertama, refleks sederhana terjadi pada usia 1 bulan. Tahap refleks sederhana biasanya sudah mulai terjadi sejak si kecil lahir hingga berusia 1 bulan. Pada tahap ini, ia akan banyak melakukan gerakan yang bersifat refleks, spontan, dan tidak disengaja. Contohnya, ia akan langsung menjulurkan lidah ketika bibir atau dagunya disentuh seperti ingin menyusu. Gerakan ini didasarkan pada rangsangan dari luar yang ditanggapi secara spontan. Selain itu, refleks tersebut juga merupakan bukti bahwa si kecil sedang mulai mencoba untuk mengenali aktivitas di sekitarnya. Yang kedua, respon berulang. Pada tahap ini, umumnya si kecil sudah mulai mampu mengulang kebiasaan-kebiasaan sederhana. Misalnya, ketika sedang merasa lapar atau gelisah, maka ia akan memasukkan jari ke dalam mulutnya untuk mengatasinya. Tak hanya itu, otot mata si kecil juga sudah mulai terbiasa bergerak mengikuti benda yang ia lihat. Begitupun ketika mendengar suara, ia akan mulai menggerakkan kepala ke arah sumber suara tersebut. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder. Pada tahap ini, biasanya si kecil sudah mulai bisa menggerakkan beberapa mainan yang ditunjukkan kepadanya. Respon ini merupakan sebuah tanda bahwa ia sudah memasuki tahap perkembangan reaksi sirkuler sekunder, yang mulai berlangsung ketika si kecil memasuki usia 4-8 bulan. Fase reaksi sirkuler sekunder ini merupakan respon berulang yang melibatkan benda-benda di sekitar anak. Misalnya ketika si kecil menggerakkan tangan berulang kali karena benda yang sedang digenggamnya. Selanjutnya, koordinasi reaksi sirkuler. Pada umumnya, si kecil mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada tahapan ini, yaitu koordinasi antara gerakan dan perintah otak yang berlangsung selama usia 8-12 bulan. Pada tahap ini, ia juga mulai bisa mengulang kembali gerakan-gerakan yang telah dipelajari dan diingat sebelumnya dengan cara yang lebih terkoordinasi. Selanjutnya, reaksi sirkuler tersier. Reaksi sirkuler tersier mengacu pada kesenangan dan keingintahuan atas hal-hal baru. Dan yang terakhir, logika berpikir. Pada fase ini merupakan tahap paling krusial dalam proses perkembangan sensori motor karena ia kini sudah mulai mengembangkan kemampuan berimajinasi, logika berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Selanjutnya, next slide. Perkembangan afektif pada masa bayi. Setiap anak tentunya mengalami perkembangan di dalam hidupnya, salah satunya itu perkembangan afektif atau emosi. Afektif ini berkaitan dengan perasaan cinta ataupun takut, yang mana dapat memengaruhi kondisi perasaan serta emosi yang memiliki gaya ataupun makna yang dapat menunjukkan perasaan. Erik Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Apabila tahapan psikososial di usia tertentu bisa terlewati dengan baik, maka kekuatan ego akan meningkat. Di sisi lain, apabila tidak terlewati dengan baik, rasa kurang percaya ini akan terbawa hingga dewasa nanti. Dan berkembang bertahap melalui interaksi yang terjadi dengan orang tua mereka, serta orang lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusril. Baik, berikutnya akan saya lanjutkan mengenai perkembangan kognitif, tapi sebelum itu mari sama-sama kita simak video berikut ini.
Oke, baik. Setelah sama-sama kita melihat dan mengamati dari video tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan beberapa, yaitu bayi akan mengalami beberapa tahap perkembangan psikomotorik. Nah, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tahap bayi berumur 0 sampai 2 tahun yang disebut tahap sensori motor. Nah, tahap sensori motor menurut Piaget dimulai sejak umur 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Kemampuan yang dimilikinya antara lain, satu, melihat dirinya sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. Yang kedua, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Ketiga, suka memperhatikan lebih lama. Berikutnya adalah mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. Berikutnya, memperhatikan objek sebagai hal yang tetap, lalu ingin merubah tempatnya. Yang berikut yang kedua adalah tahap preoperasional, yakni umur 7 sampai 8 tahun. Piaget mengatakan pada tahap ini Piaget berpendapat bahwa penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu tahap preoperasional dan intuitif. Tahap preoperasional, ya ini umur 2 sampai 4 tahun. Pada tahap ini anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya. Walaupun masih sangat sederhana, maka sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Karakteristik tahap ini adalah satu, self-counternya sangat menonjol. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Yang ketiga, mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar. Yang keempat, dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Nah, berikutnya yang kedua yaitu adalah tahap intuitif. Nah, tahap intuitif ini berusia kisaran 4 sampai 7 atau 8 tahun. Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, usia ini anak-anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas. Karakteristik tahap ini adalah yang pertama, anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek, tetapi kurang disadarinya. Yang berikutnya adalah anak mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang kompleks. Yang ketiga adalah anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide. Yang keempat, anak mampu memperoleh prinsip-prinsip secara benar. Dia mengerti terhadap sejumlah objek yang teratur dan cara mengelompokkannya. Anak pada usia 5 tahun, kekekalan berat pada usia 6 tahun, dan kekekalan volume pada usia 7 tahun. Anak memahami bahwa jumlah objek adalah tetap sama meskipun objek itu dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Nah, tahap berikutnya adalah tahap operasional konkret, yakni usia 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan memanipulasi objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya. Karena kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam dirinya, sehingga tindakannya lebih efektif. Anak sudah tidak perlu coba dan membuat kesalahan, karena anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan model kemungkinan dalam melakukan kegiatan tertentu. Yang keempat, yakni tahap operasional formal, yakni umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan, model berpikir ilmiah dengan tipe hipoteko, deduktif, dan induktif. Sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat satu, bekerja secara efektif dan sistematis. Kedua, menganalisis secara kombinasi.
Yang ketiga, berpikir secara proporsional. Dan yang keempat, menarik generalisasi secara mendasar pada suatu macam isi. Mungkin itu tahapan-tahapan perkembangan psikomotorik menurut Piaget yang dapat saya sampaikan dari hasil amatan atau analisa sama-sama terhadap video sama-sama telah tadi kita saksikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita lanjutkan ya, tolong diperhatikan video tentang perkembangan psikomotorik pada bayi. Oke, boleh diputarkan videonya. Dilihat baik-baik teman-teman ya, videonya diperhatikan perkembangan anak dari mulai usia 0 sampai dengan 12 bulan. Perhatikan dulu, setelah itu nanti akan saya jelaskan. Oke, alhamdulillah. Kita putarkan. Teman-teman semua, tolong disimak baik-baik. Saya akan menerangkan usia bayi dari umur 0 sampai dengan 12 bulan. Adapun perkembangan motorik bayi secara umum ya, 0 sampai dengan 3 bulan. Selama 3 bulan pertama kehidupan bayi akan mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nantinya. Pada masa ini ya, si bayi atau si kecil akan berusaha untuk mengangkat kepalanya. Ibu juga dapat membantu ya. Seorang ibu di sini sangat berperan aktif untuk apa? Untuk membantu melatih kemampuan si kecil yang satu agar otot lehernya semakin kuat ya. Bila kuat leher dan tubuh bagian atasnya sudah semakin kuat, si kecil tidak hanya mampu mengangkat kepala, tapi ia juga bisa menengok ke kanan dan ke kiri. Selain itu, bayi usia ini juga mulai suka menendang-nendangkan kakinya. Hal ini sangat bermanfaat untuk memperkuat otot-otot kakinya. Nah, di usia 0 sampai 3 bulan, bayi masih menggenggam erat jemarinya. Nah, ibu juga ya, seorang ibu wajib bisa melatih motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam atau menyilangkan tangannya dengan lembut untuk menguatkan otot lengannya. Jadi di sini usia 0 sampai 3 bulan itu peran seorang ibu itu sangat penting gitu ya teman-teman semua. Adapun 4 sampai dengan 6 bulan
Pada masa ini, si bayi atau si kecil sudah mampu mengangkat kepala dan dadanya ketika dibaringkan dalam posisi telungkup ya. Kemampuan mendorong kepala dan dadanya pun sudah lebih jauh ke atas. Bukan cuma itu saja, si kecil juga mulai bisa memiringkan badan ke sisi kanan dan kiri dan menggulingkan badan dengan kekuatan leher dan tubuhnya yang sudah semakin berkembang. Ia pun sudah bisa belajar duduk dengan bantuan ibu. Latihlah nih untuk si bayi ini ketika nanti untuk duduk dengan bersandar pada tubuh ibu atau bantal. Nah, begitu. Selain itu, teman-teman semua, motorik halus si kecil juga semakin berkembang. Ia sudah bisa mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. Gitu. Adapun usia 7 sampai dengan 9 bulan ya, teman-teman. Pada usia ini, kekuatan kaki si anak atau si bayi sudah semakin kuat dan ibu bisa membantunya. Nah, lagi-lagi di sini peran ibu sangat penting ya. Membantu meningkatkan kekuatan otot kakinya dengan melatihnya berdiri sambil menopang tubuhnya. Namun, jangan paksa si kecil untuk berdiri bila ia tampak belum siap dan kuat. Cara melatih bayi berdiri, pertama-tama bantulah si kecil berdiri dari posisi duduk dan topang badannya dalam hitungan. Biarkan ia memantul-mantulkan tubuhnya beberapa kali sampai ya ibu mengembalikan lagi ke posisi duduk. Kebanyakan bayi berusia umur 7 bulan sangat suka berdiri dan memantul-mantulkan tubuhnya naik dan turun, atau dalam bahasa Inggris istilahnya itu adalah bouncing. Kemampuan motorik halus bayi juga mengalami perkembangan di usia ini. Ia sudah bisa menggunakan tangannya sebagai penyangga keseimbangan saat duduk. Si kecil pun mulai bisa mengambil benda yang ada di jangkauan tanpa terjatuh. Ia bahkan bisa mengambil benda yang lebih kecil dengan jari dan telunjuknya. Begitu. Adapun yang fase terakhir ya, fase usia umur 10 bulan sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun ya. Tidak terasa ya, si bayi sudah hampir berusia 1 tahun. Nah, saat ini si kecil sudah bisa mengubah posisi sendiri begitu. Misalnya dari tengkurap ke posisi merangkak. Jadi ketika tengkurap, si kecil bisa mendorong tangan dan lututnya ke posisi dasar, merangkak dan bergerak maju mundur tanpa melangkah. Gerakan ini sangat bermanfaat melatih otot tangan dan kakinya hingga ia siap untuk merangkak begitu. Latihlah kemampuan merangkak si bayi dengan cara meletakkan mainan di depannya untuk diraih. Seiring mendekati usia 1 tahun, ya, kaki si bayi sudah berlambat kuat sehingga ia bisa mulai melangkah sambil berpegangan pada benda apa saja yang ada di sekitarnya untuk membantu menjaga keseimbangannya. Ya. Si kecil juga sudah bisa mengambil benda-benda kecil, melempar bola, dan bertepuk tangan sebagai perkembangan motorik halusnya. Begitu, oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan psikomotorik. Semoga teman-teman paham. Semoga teman-teman bisa bisa nanti mempraktekannya dalam kehidupan nyata ya. Oke, syukuran itu aja dari saya. Bisa dilanjut oleh teman-teman yang lainnya. Aziza bisa tolong slide-nya pindahin ke yang bagian peran lingkungan. Oh ya, loading-nya.
ucapan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.